Apa kabar teman-teman? Hari ini kita berdiskusi terkait dengan edisi tahun baru Saka Nyepi 1945. Nyepi ini amat sangat spesial, dimana luar ya 1945 saat kita merdeka, dan hari ini kita memulai diskusi di tahun baru Saka 1945 juga terkait dengan apa yang kita ingin lakukan. Tentunya semuanya berawal dari apa yang kita pikirkan. Jadi secara prinsip apa yang kita pikirkan menjadi sebuah intuisi atau cara-cara kita berpikir akan mengarahkan kepada hal-hal yang kita mampu untuk lakukan di kedepannya. Jadi kita tahu ada dua karakter manusia. Jadi ada satu karakter manusia yang mencari uang dan satu karakter yang branding. Ini sama-sama pengusaha. Ketika seorang pengusaha ini lebih mengedepankan dia mencari uang, dia akan melihat bahwa instan profit yang akan ditarget. Tetapi ketika mereka melakukan sebuah branding, akan sangat berubah pola pikir dan pola nalar mereka akan sangat berubah, di mana mereka berinvestasi jangka panjang. Mereka melihat sebuah branding jangka panjang bagi merek yang mereka lakukan. Sama saja di sebuah warung atau warung kelontong kecil, sudah gitu sebuah mall atau sebuah perusahaan-perusahaan besar, pola pikirnya adalah sama. Kalau pengusaha-pengusaha awal biasanya mereka lebih mengutamakan keuntungan di awal, tetapi kalau mereka sudah mature, sudah lumayan kuat, mereka akan melihat branding untuk masa depan usahanya. Yang kedua terkait dengan memperbaiki daya juang kita. Bagaimana sih kita sekarang di tahun baru Saka ini berusaha untuk memperbaiki daya juang kita sebagai orang Bali, sebagai orang Indonesia, jangan kalah dengan orang-orang yang ada di luar. Jadi, bagaimana kita terus memiliki dalam catatan saya terus memiliki daya juang yang tinggi. Bagaimana kita bisa melihat potensi bahwa kita ini merupakan insan-insan spesial yang sesungguhnya diciptakan olehnya dengan kemampuan-kemampuan tertentu. Jadi jangan pernah merasa takut, tetap moving, tetap bergerak, berjuang di jalannya, tentunya di jalan kebaikan. Dan tentunya apa yang kita lakukan mudah-mudahan dalam tanda kutip ini untuk self correction, untuk kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan daya juang kita sendiri agar terus effort untuk perjuangan ini terus berjalan. Catatan saya berikutnya adalah karakter. Jadi seorang karakter pekerja seperti kebanyakan orang melakukan sebuah proses pekerjaan yang oke, begitu ya. Jadi intinya ini semuanya berjalan seperti biasa saja. Tetapi ketika mereka diuji dalam sebuah kepercayaan, jadi kepercayaan di mana seorang pekerja ini akan dihadapkan dengan sebuah ujian. Seorang politisi akan dihadapkan dengan sebuah ujian. Pedagang juga akan dihadapkan dengan ujian. Ujiannya apa? Kurang lebih sama, yaitu bagaimana mereka bisa teruji untuk mengendalikan atau mengelola keuangan. Ketika kita mampu disiplin terhadap keuangan, biasanya kita akan mampu untuk melaksanakan progres lebih baik lagi. Nah, inilah yang menjadi sebuah hal yang biasanya menjadi kurang dihitung oleh kita sendiri. Kadang-kadang
akan menggampangkan hal-hal tersebut, tetapi itu adalah sebuah ujian dan kita harus terus menjaga kredibilitas kita dan kepercayaan orang kepada kita untuk masa depan usaha, bisnis, dan branding kita. Berikutnya terkait dengan sebuah kecerdasan. Kecerdasan ini bisa bertumbuh bila kita melihat sesuatu, arah alam ini seperti apa, situasi pandemi kemarin seperti apa, kita harus bersikap. Setelah pandemi, pada saat pandemi seperti apa, sekarang seperti apa setelah pandemi. Tentunya kita harus terus berakselerasi, terus berusaha untuk melakukan tuning atau sebuah way out atau jalan keluar agar kita terus bisa bernegosiasi dengan situasi alam. Dan ini sudah terjadi, dan bagaimanapun kita harus mampu melihat hal ini menjadi sebuah keniscayaan yang perlu kita lakukan. Dan tentunya ketika kita sudah merasa nyaman dan merasa kuat, kita akan kembali lagi, effort kita kembali lagi, prinsip kita etos kerja kita akan kembali lagi. Dan tentunya berbicara beberapa karakter seperti pengusaha akan berbeda, bagaimana mereka membuat produk yang disesuaikan dengan minat pasar pasca pandemi. Politisi juga sama, bagaimana seorang politisi bisa mampu lebih sensitif dengan arah kebijakan pimpinan. Nah, ini juga perlu. Caranya seperti apa? Adalah melakukan eksplorasi. Jangan menerima mentah-mentah info yang ada di medsos umpamanya, dimanapun. Jangan pernah mentah-mentah kita menelan informasi yang kita terima. Bisa saja itu merupakan sebuah kulit-kulitnya saja gitu. Jadi kita melakukan explore, kita pelajari, kita cari referensi-referensi, cari di YouTube, cari di sosial media, apakah benar ini terjadi, apakah benar. Jadi ini sebuah hal yang perlu kita perbaiki bersama, bahwa ini menjadi sebuah hal yang perlu kita dalami, jadi kita perlu pahami lagi. Jadi inilah hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendalaman atau eksplorasi terhadap sesuatu hal yang baru. Akhirnya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Yang terakhir terkait dengan berita-berita global economic recession. Banyak berita sekarang kita lagi di resesi ekonomi yang kurang bagus. Tetapi pemerintah meyakini bahwa kekuatan ekonomi di Indonesia adalah dengan UKM, dengan entrepreneurship masyarakat, dengan marhenisme, dengan ketahanan masyarakat untuk membuat produk sendiri, dipasarkan di sekeliling mereka sendiri, dan dibeli oleh masyarakat sekitar sendiri, ataupun melalui platform media sosial, marketplace dan segala macam. Tetapi intinya mereka akan bertumbuh di bread and butter bisnisnya, akan di seputaran lingkungannya. Inilah yang membuat situasi yang kuat. Kita optimis di edisi hari ini kita bisa berdiskusi dan kita bisa melakukan sharing terhadap hal-hal yang ini, dan tetap kita saling isi, tolong menolong. Itu merupakan warisan daripada raja terdahulu yang patut kita tetap lakukan. Dan saya doakan teman-teman bisa sehat selalu, dan semoga kita bisa bertemu di podcast berikutnya. Salam semangat dan salam